Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Yang saya hormati para sepuh, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, sehat walafiat. Allahumma amin ya robbal, amin ya robbal. Wabil khusus Habib Rifki Al-Aidrus, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau, memanjangkan umur beliau, memudahkan dakwah beliau dalam ketaatan, sehat walafiat. Allahumma amin ya robbal. Bapakku Sarwadadi beserta perangkatnya, para sepuh pengurus Yayasan An-Nur Caruban, wabil khusus saudara kami tercinta Bapak Wandi beserta keluarga, yang semoga keluarga beliau jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, damai bahagia selalu dalam ridhonya, dalam cintanya, dalam bimbingannya. Dan semoga kami semua yang hadir diberikan keturunan anak yang saleh soleha, anak yang dibanggakan Rasulullah, anak yang sukses dunia akhirat, dan semoga meninggal dunia kita semua dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma amin ya robbal, amin ya robbal. Sehat ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Bu ya. Allah masih menggerakkan mata hati kita duduk di tempat yang mulia ini. Syukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nikmat besar dari Allah Bu ya. Allah menggerakkan mata hati kita duduk di tempat yang mulia ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan hari ini saya akan menyampaikan pesan, sedikit pesan Bu ya. Aslinya ngaji bersama Habib Rifki Bu ya. Cuma sambil menunggu guru kita semua Habib Rifki Bu ya, ada pesan sedikit yang kita sampaikan. Ini anba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah di sini bukan dukun, para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah kenal Allah Subhanahu, para arifin billah. Sebagian ahli hikmah mengatakan, ibu, pokok pondasi keimanan itu jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada berapa Bu? Yang pertama adalah takwa. Kalau kita ngaku iman, pokok pondasi keimanan yang pertama adalah takwa. Kalau kita ngaku iman, ya harus takwa Bu ya. Apa ikut takwa? Imtisalu awamirillah, mengikuti perintah Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi semua larangane Gusti. Bahkan guru kita Buya Yahya menyimpulkan yang namanya takwa itu baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Kalau ada sama Allahnya baik, sama Allahnya baik, rajin sholat alhamdulillah, rajin puasa alhamdulillah, rajin ngerumpi, masya alhamdulillah sih Bu ya. Bu, ketika sama Allahnya baik,
tapi sama manusianya tidak baik, tidak bisa disebut takwa, Bu ya. Atau sebaliknya, sama manusia baik, suka dermawan, suka bantu tetangga, bantu masyarakat, tapi tidak mau sholat, sama Allahnya jauh, tidak bisa disebut takwa. Makanya guru kita Buya Yahya menyimpulkan takwa itu baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Insya Allah ibu-ibu sama Allahnya baik, rajin ngaji, sama suaminya juga baik. Amin. Amin. Kalau suaminya nganggur baik nggak, Bu? Ah, baik Bu. Bu, ibu, suaminya nganggur terus, gak kerja, ibu ridho nggak? Ya Allah, enggak Gusti Pangeran. Terus bagaimana? Katanya ibu takwa. Hari takwa itu sama Allahnya baik, sama manusianya juga. Walaupun suami punya duit banyak, ya alhamdulillah. Duit sedikit, nah itu arane takwa. Istri yang solehah, amin. 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 Aminnya kurang kompak yang di belakang, Bu ya. Bu, kalau ibu ngaku iman, ya takwa. Sama Allah bagus, sama manusia bagus. Bukan cuma sama suami. Kalau ibu ngaku takwa sama saudara, baik, amin. Ada nggak sama saudara rebutan warisan? Langka, lagi ngaji. Alhamdulillah. Kalau ngaku sama Allah baik, tapi sama saudara rebutan warisan, bukan orang takwa, Bu ya. Bu, sama saudara baik, sama tetangga baik, ya Bu ya. Bu, ibu sama tetangganya baik enggak? Kalau masak sop ayam, ibu kirimin enggak tetangganya? Ya Allah, Gusti Pangeran katanya baik. Pak Kuwu gimana, Pak Kuwu? Alhamdulillah. Kalau ibu ngaku baik sama tetangga, punten kalau masak ditambahi. Tradisi orang zaman dulu, Bu ya, ini masak, kirim-kiriman, ini satu piring, alhamdulillah. Ini tradisi mulai hilang. Makanya ibu tolong, kalau masak sop dengkil, tolong tambahi airnya, tetangganya dikasih. Ya Allah, kompak temen ibu dikasih air. Keterlaluan, Baku. Masa tangga dipayi air? Ya minimal nyicipi, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, Bu ya, Bunda Iin, Pak Wandi berbagi di Pondok An-Nur, alhamdulillah. Dengan barokah usahanya berbagi di Pondok An-Nur, alhamdulillah. Dan sekarang berbagi tanah, Bu ya, ada 4.000, sekarang nambah-nambah sampai yang dibebaskan ada 8.000, tapi utangnya akeh, alhamdulillah. Tenang, Haji Agus yang pusing, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga semua, amin ya robbal, amin ya robbal. Ya, ingat yang pertama takwa, Bu ya. Insya Allah semuanya takwa semua, amin. Yang kedua, pokok fondasi keimanan yang disebutkan oleh sebagian ahli hikmah mengatakan malu. Kalau ibu ngaku iman harus punya rasa malu. Bahkan Rasulullah menyebutnya malu itu sebagian daripada iman. Al-haya'u minal. Lamun ibu ngaku iman harus punya rasa malu. Malu ini dibagi dua, Bu. Ada malu yang namanya malu nafsani. Ada yang kedua namanya malu imani. Apa malu nafsani? Malu yang Allah jadikan kepada diri seseorang seperti terbuka aurat, rasa malu. Itu namanya malu nafsani, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu ketika rambutnya kelihatan punya rasa malu, itu namanya malu nafsani. Makanya ibu-ibu habis maulid insya Allah nutup aurat semua, amin. Amin. Barokah maulid nutup aurat semua, amin. Aurat perempuan, jumhur ulama sepakat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, aurat perempuan sekujur tubuh tanpa terkecuali. Pendapat ini yang dikukuhkan perempuan pakai cadar, ya Bu ya. Cuma lamun Indonesia pakai cadar disurigai jangan-jangan istrinya kuapal, Bu ya.
kakek nonton TV. Bu, padahal jumhur ulama Siti Fatimah Zahra pakai cadar, Bu ya. Kalau seandainya nggak bisa pendapat yang dikukuhkan, ambil pendapat yang kedua. Ini kuat juga. Ini guru kita pakai yang ini. Ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah, kedua telapak tangan boleh dibuka, kakinya ditutup pakai kaos. Ustadz nanya, ibu-ibu jamaah maulid pakai kaos kaki enggak? Bener. Kalau pulang dilepas nggak? Kalau ke pasar kaos kakian beli? Ya Allah, beli Gusti Pangeran. Berarti kaos kakinya pada waktu ngaji bayar. Jujur alhamdulillah lumayan. Ini pendapat yang dikukuhkan, Bu ya. Makanya harus punya rasa malu. Cuma kadang zaman sekarang, Ibu, ya Allah ya Rabbana, banyak perempuan gak punya rasa malu. Bukan di sini jamaahnya solehah semua, amin. Kalau saya pengajian, Ibu, kalau malam Ahad kadang ke Brebes, kadang Indramayu, rutinan, Bu ya. Kalau sambil lewat pinggir jalan, ya Allah, banyak perempuan itu mohon maaf melambaikan tangannya. Kadang ustadznya dilambein. Bu, ustadznya saja diledek, apalagi Abi Aska. Ya lebih bahaya nih. Luar, Bi. Bu, ini subhanallah bukan merendahkan. Padahal itu anak usia SMP, SMA, ya Allah ya Rabb. Kadang kita menangis, mendidikkan air mata, bahkan terbayang, ya Allah, itu siapa, anaknya siapa? Jaga kehormatannya ya Allah, lindungi dia, jaga kehormatannya. Alfa, yang ada cuma titian air mata, menangis mendoakan, Bu ya. Makanya mohon maaf, Bu, kalau ibu punya iman, mohon maaf, punya iman harus punya rasa malu. Yang pertama apa? Malu apa, Bu? Malu apa, Bu? Tembe ngomong beli kelingan maning. Malu nap, wis paduninian belah, alhamdulillah. Yang kedua ada malu, namanya malu imani. Malu yang Allah jadikan berbuat maksiat takut kepada Allah. Berbuat maksiat ngerasa takut ning Gusti Allah. Ini namanya malu imani, ya Bu ya. Ketika ibu nyuci celananya suami, tak taunya ketika buka kantongnya dapat duit 100.000. Alhamdulillah, Bu ya. Bu, duitnya dikembalikan buat beli martabak. Ya Allah, bertabak Gusti Pangeran. Kalau ibu punya rasa malu kepada Allah, ya Allah, ini uangnya suami. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf, ngerasa diawasi Gusti Allah. Semoga Allah jaga keimanan kita semua, amin. Yang pertama takwa, yang kedua adalah malu. Yang ketiga, pokok keimanan yang ketiga disebutkan oleh sebagian ahli hikmah, Ibu. Yang ketiga adalah sabar. Lamun kita punya iman ya kudu sabar, Bu. Apalagi hari ini, saat ini Indonesia Raya ini luar biasa, diujinya luar biasa, Bu ya. Ada bencana sana sini, kadang diuji, mohon maaf, pengangguran di mana-mana, Bu. Perusahaan pada bangkrut. Makanya ibu tolong saat ini kuatkan keimanan dengan sabar. Lamun ibu punya iman ya kudu sabar, ngaji ya kudu sabar. Beli ngaji, Bu, pegel beli, pegel ngelonjor, alhamdulillah. Ngelonjor pegel tekuk manis sebelah kiri, alhamdulillah. Pegel manis tekuk sebelah kanan, alhamdulillah. Pegel manis gelimpungan yang gurih, alhamdulillah. Yang penting ngaji sabar. Kenapa iman? Kenapa ngaji itu iman? Di sini majelis mulia. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi, majelis taklim itu raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman surganya Allah. Kenapa ibu sabar ngaji berlama-lama? Karena iman, yakin ini taman surganya Allah. Amin. Kita kalau pengen dapat taman surga di akhirat,
ya bikin taman surga di dunia. Di mana? Majelis taklim, majelis ilmu, tempat ngaji. Makanya ibu sabar karena iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangun malam, sabar nggak bu? Sabar nggak bu? Karena iman sabar, punya keyakinan orang yang bangun malam bakal diangkat derajat oleh Allah. Amin. Ibu kalau malam bangun malam nggak? Ibu bangun nggak? Ngapain bu? Ya Allah, kompak temen bu ya. Masa pipis bu ya? Pipis ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Sabar. Kenapa? Iman. Bangun malam itu pengangkatan derajat ya bu ya. Orang yang suka bangun malam insya Allah diangkat derajat oleh Allah. Amin. Maqamam mahmudah. Amin. Makanya santri An-Nur tak wajibkan sholat malam bu ya, kalau enggak serotan ya bu ya. Senin Kemis tak wajibkan bu ya. Mohon maaf, ini supaya apa? Supaya semoga anak-anak dijadikan anak yang mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Amin. Di dunia maupun di akhirat. Amin. Jadi ingat, mohon maaf, kenapa sabar? Karena iman. Iman harus ada kesabaran. Perut lapar puasa. Sabar nggak? Sabar nggak? Bu, enakan makan sate atau enak puasa? Jujur makan sate. Kan enak makan sate atau puasa pak? Wis jujur gue makan sate, alhamdulillah. Hawa nafsu enak makan sate. Tapi karena iman, sabar. Kenapa orang ahli puasa ada pintu khusus namanya Babur Royan. Babur Royan ini khusus orang yang ahli puasa. Sedangkan para nabi, para rasul semuanya senang puasa. Semoga dikumpulkan dengan para nabi, para rasul. Amin. Makanya ingat kenapa sabar? Karena iman, ada keyakinan. Orang puasa itu insya Allah dikumpulkan bersama para nabi, para rasul. Amin. Sedangkan disebutkan oleh kanjeng Nabi, inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, min khalqihi, dari makhluknya, ahlul ju' wal atas, orang yang membiasakan lapar dan dahaga. Para kekasih Allah, para wali Allah pada lapar dan dahaga. Makanya santri An-Nur Rojab, Sya'ban, Ramadan tak wajibkan puasa 3 bulan. Makanya kalau di An-Nur ini santri 115 santri insya Allah yang istiqomah itu bakal lebih hebat. Amin. Bakal berkah. Amin. Kenapa? Kalau saya nggak bisa merubah dari mulut saya nggak ada artinya. Tapi kalau dengan riadoh mereka, tirakat mereka, puasa mereka, bangun malam mereka, wirid mereka, insya Allah bakal merubah akhlak mereka. Amin. Ini keyakinan orang yang ahli riadoh, orang yang ahli tirakat, insya Allah bakal mendapatkan asror. Amin. Apa itu asror? Sir, rahasia, senang ibadah, benci maksiat, itu namanya asror. Makanya tiba-tiba anak yang tadi malas senang ibadah, itu namanya asror. Kenapa? Berubahnya dari dalam. Makanya benar Hamid Al-Lafaf mengatakan, kami mencari ilmu di dalam perut yang kenyang tidak kami dapati, kecuali kami mendapatinya dalam perut yang lapar. Makanya orang zaman dulu nuntut ilmu sambil ditirakati, sambil puasa dan lain sebagainya. Kenapa? Akhirnya mendapatkan ilmu yang berkah. Makanya orang yang mohon maaf menuntut ilmu ditirakati dengan tidak berbeda. Sama wiridan bu ya. Orang wiridan mohon maaf zaman sekarang ijazah wirid. Nggak ada tebusan. Kalau orang zaman dulu wiridan selawat suruh ditebus puasa 3 hari. Udah selesai, suruh 7 hari. 7 hari selesai, suruh 11 hari. 11 hari selesai, disuruh 21 hari. 21 hari selesai, disuruh 41 hari. Kenapa? Dengan seperti itu, ada ruhannya, ada ruhnya. Kenapa? Amalannya ditebus dengan lapar. Orang zaman dulu, luar biasa. Luar biasa. Nah zaman sekarang, kadang kita praktisnya saja. Nggak mau capek. Padahal dengan capek itu bakal membawa barokah dunia akhirat. Dunia akhirat. Makanya ibu saya pesen ajari anak ibu tirakatan. Suruh puasa Senin Kemis sambil sekolah, sambil kuliah. Insya Allah selesai kuliah bakal barokah dunia akhirat ya. Amin. Ya Robbal. Amin ya Robbal. Jadi mohon maaf. Kenapa kita puasa sabar? Karena iman. Sabar iman. Ya bu ya. Karena iman. Keyakinan orang yang puasa insya Allah ada pintu. Namanya Babur Royan. Untuk saat ini Bu Ustadz pesen yuk banyak sabarnya ya bu ya.
Banyak kalau suami nganggur sabar beli bu. Suami nganggur sabar nggak bu? Kurang kompak sabar ya bu ya. Bu, sakit sabar beli. Nenek-nenek belum nikah, ya aja sabar luru bu ya. Bu, sebab saat ini memang ujian luar biasa keimanan. Bahkan saya punya guru, mohon maaf saya sampaikan dimanapun. Kenapa guru ini berkesan buat kita? Salah satu guru yang mastur, dia nggak mau menampakkan bu ya. Usia 80 tahun, beliau sering bimbing kita. Beliau mengatakan waktu itu, bu mohon maaf, ini ngomong apa adanya, karena sudah terjadi. Beliau mengatakan, Ustaz Tauhid, jangan heran, sebentar lagi banyak orang yang mati mendadak. Ini wallahi saya ngomong bukan ngada-ngada. Beliau mengatakan banyak orang mati mendadak. Setelah 1 bulan, 2 bulan, benar corona datang. Corona subhanallah. Kemudian beliau ngomong lagi sama saya, mohon maaf cerita nikmat Allah. Nih Ustaz Tauhid, ada tongkat, dia bawa pulang. Bukan tongkatnya, ini simbol. Ente bakal jadi pemimpin, insya Allah banyak yang datang di ente. Santri bakal datang. Akhirnya kisah nyata, 1 minggu setelah itu ada saya ikut 3 orang, 44 orang. Sampai 40 sampai 115. Saya nggak pakai brosur nyebarkan, saya datang-datangnya. Akhirnya berkesan, subhanallah. Yang terakhir, yang ketiga kemarin. Mohon maaf saya sampaikan karena beliau menyampaikan ini berbagi. Biar kita jaga keimanan semua, amin. Beliau kemarin ngebel. Saya lagi ngedrop. Pas saya sakit, subhanallah, sesakit apapun kalau saya ngaji jadwal saya berangkat. Tapi sekarang benar-benar lemes. Sampai ngajar sebentar, ya Allah tinggal lagi. Beliau ngebel, Ustaz Tauhid, bangun. Bangun. Beliau mengatakan, wallah alam, benar tidaknya. Dajjal beserta anak buahnya, sekarang anak buahnya Dajjal sudah bergerak di mana-mana. Menyebarkan hawa, kata beliau. Menyebarkan hawa. Sekarang mohon maaf, banyak orang diuji, Bu. Susah ekonomi, ya Bu ya. Menjadikan orang putus asa, Bu ya. Sampai saat ini, ya Allah, saya pengajian keliling tuh banyak, mohon maaf Bu. Keropak-keropak masjid, keropak musola banyak dicuri. Sekarang pengangguran, diuji keimanan, ya Bu ya. Kalau kita sabar, imannya kuat, insya Allah selamat, amin. Kadang diuji bencana, kadang diuji sakit. Kata beliau, bangun, gerak, walaupun sakit, paksain. Itu hawa, terus paksakan. Ini akhir zaman kalau beliau. Disebut akhir zaman itu, la nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, namanya akhir zaman. Ini akhir zaman. Masalah kiamat gak ada yang tahu. Disebutnya akhir zaman. La nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, disebut akhir zaman. Terus gerak setelah lawan hawa. Ini hawa, bangun katanya. Ngajar, ngaji, istiqomah. Jangan kalah. Sekarang jangan heran setauhid, banyak istri yang minta cerai, kata beliau, tanpa sebab, tanpa. Makanya bapak-bapak kalau istrinya minta cerai, jangan turuti, amin. Atau seneng Pak? Baru seneng luru maning. Pak, ini hawa, jangan ikuti tanpa sebab tiba-tiba minta cerai. Ini hawa. Jadi dihembuskan oleh iblis setan tetengkotnya anak buahnya Dajjal. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Menjadikan orang putus asa. Makanya yang jadi ulama istiqomah ngaji, kata beliau. Istiqomah ngajar. Yang usahanya bangkrut, jangan takut, sabar. Jaga keimanan. Yang sedang sakit, jangan putus asa. Ibadah jangan kendor, kata beliau. Kuatkan ibadah, paksain. Ini hawa katanya. Ini akhir zaman, kata beliau. Mohon maaf, wallahu alam saya kenyataannya. Tapi yang saya alami perkataan beliau ini, mohon maaf 3 kali ke saya ini nyata.
Sampai saya merinding kemarin. Beliau ngebel, saya merinding. Terus bagaimana bang? Udah, jaga keimanan. Pesan 3 hal. Ini saya sampaikan. Kenapa pesan beliau? Saya sambung lisan. Pesan 3 hal. Di akhir zaman, biasakan. Titipkan kepada Allah. Anak, istri, keturunan kita. 3 hal kata beliau. Yang pertama, keimanan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, keselamatan. Ya Allah, saya titipkan istri, anak, dan cucu-cucuku, kaum muslimin, muslimat seluruh penjuru dunia ini. 3 hal, keimanan, kesehatan, keselamatannya. Lindungi dia, jaga dia dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Hadirkan Fatihah. Habis sholat 5 waktu kata beliau. Hadirkan Fatihah. Jaga. Kalau sudah dititipkan kepada Allah, keimanannya siapapun tidak akan bisa. Kesehatannya di akhir zaman titipkan kepada Allah. Sebab di akhir zaman ini bakal bermunculan berbagai penyakit. Mohon kesehatan dijaga oleh Allah. Amin. Amin. Ini yang menyebutkan Rasulullah. Kenapa Ustaz berani mengatakan akhir zaman? La nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad disebut akhir zaman. Kiamatnya kapan? Tidak ada yang tahu. Urusan Allah subhanahu. Tapi ini akhir zaman bakal berbunculan berbagai penyakit. Ya, minta setelah iman kesehatan. Yang terakhir keselamatan. Keselamatan anak cucu kita, Bu ya. Selamat, selamat, selamat. Insya Allah kalau anak cucu kita dititipkan keimanan, kesehatan, keselamatannya dengan barokah surat Al-Fatihah, semoga berkah dunia akhirat. Amin. Kalau Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya Ayyibmu, biasanya saya dapat amalan dari beliau, Al-Fatihah itu bacanya 7 kali. Tidak kurang, tidak lebih. Makanya dulu pernah Ustadz nyampaikan di rutinan, Bu ya, tolong diamalin. Ibu kalau punya suaminya bandel, Bu, punten titipin dengan Al-Fatihah berapa kali, Bu? Ingat gak, Bu? Ingat gak? Ibu sholat hajat 2 rakaat, suami tidur pandang wajah suami. Ya, Bu? Ya, Bu? Ya, Bu? Lah dipandang, ya Allah Gusti, laki kita ganteng temen, hidungnya mancung, alhamdulillah. Tapi Gusti, laki kita keluyuran bengi bae Gusti. Jaga keimanan, kesehatan, keselamatannya, lindungi dia ya Allah, berikan hidayah. Disembur. Tangi Bu ya. Alhamdulillah. 7 kali sembur, ditiup aja karo banyu, ya tangi Bu ya, nyewot Bu ya. Bu, ditiup. Alhamdulillah. Ibu sering nyembur suami enggak? Duh, pantesan suaminya Bu ya. Ustadz suaminya baik, saya ingetin istrinya yang cerewet. Ada enggak yang cerewet? Langkah Pak ya, soleh HKB, amin. Ibu titipkan dengan Al-Fatihah 7 kali. Barokah Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya. Ya Allah, tatap wajah istri. Ya Allah, istriku cantik pisan Gusti, tapi cerewetnya minta ampun. Bentak-bentak laki baik, melotot laki baik. Anda beli gini. Langkah lagi ngaji. Langkah lagi. Ya Allah, titip keimanan, kesehatan, keselamatannya, lindungi dia, jadikan istriku istri yang soleha, amin. Dibanggakan Rasulullah, amin. Sukses dunia akhirat, amin. Baca berapa kali? 7 kali. Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya. Disembur. Bu, bari ibu tangi KB. Pak sering nyembur rabi beli Pak. Ya Allah Gusti Pangeran. Ustadz, suami baik, istri baik. Tapi mantu kan kurang ajar. Anda beli mantu kurang ajar. Langkah lagi ngaji. Bu, sembur wajah mantu. Ustadz, mantu saya di Jakarta. Tatap wajahnya, bayangkan. Ya Allah, ku mantu kita, Gusti kuku. Kurang ajar temen hari balik beli kupai jajan. Anda beli gini. Langkah lagi ngaji, alhamdulillah. Ya Allah, saya titipkan mantuku keimanan, kesehatan, keselamatannya. Lindungi dia, jadikan mantuku anak yang soleha, amin. Yang nurut sama orang tua, amin. Sembur. Bu, ini Ustadz bukan canda. Ini amalannya Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya. Kang Ayyibmu. Kang Ayyib, terkenal disebut siapa Bu? Kang Ayyib, baca 7 kali Bu ya.
Insya Allah barokah, amin. Makanya di akhir zaman, mohon maaf, kenapa nyebut akhir zaman? La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Saya sebutnya akhir zaman. Mohon maaf, harus banyak sabar, harus banyak sabar. Makanya pokok keimanan yang ketiga harus sabar. Setelah takwa, malu, yang keempat, pokok keimanan yang keempat, sebagian ahli hikmah mengatakan syukur. Datang belum? Belum. Aduh, diteka-teka. Yang keempat adalah Bu, ngantuk durung? Ngantuk durung? Coba saya tes dulu. Pokok keimanan ada berapa, Bu? Ya berapa, Bu? Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Ya Allah Gusti Pangeran. Ustadz gerak-gerok, lip paham. Yang ketiga, yang keempat syukur. Lamun kita ngaku iman, kudu banyak syukuran. Makanya punten diajari oleh para wali songo. Salah satu Sunan Gunung Jati ngajari di Cirebon. Diajari oleh Pangeran Cakrabuana Bu yang Mbah Kuwu Cirebon. Kalau dalam manuskrip kakek buyut saya, nama lain Cakrabuana adalah Cakrabumi, ya Bu ya. Di situ disebutkan Bu, syukurannya wong Cirebon biasanya tuh ada tumpeng, ya Bu ya. Biasanya tumpengnya nasi kuning karo ketan. Nasi kuning karo, kemudian dikasih bekakak ayam kang gede, alhamdulillah. Ada udangnya, terserah digorengnya monggo, dipai apa? Sambal apa Bu? Sambal orek, alhamdulillah. Kemudian jangan lupa di situ ada pisang raja. Wah Ustadz sirik, ngajari sirik. Siapa bilang sirik? Ini sejarah syukuran yang dilaksanakan oleh Pangeran Cakrabuana. Makanya kalau di Cirebon, kalau syukuran habis riadoan, habis apa, biasanya punten anak tumpengnya nasi kuning, dipai ketan, anak udange, anak bekakake, anak pisang rajae. Hari ini kini pisang rajae anak beli bunda. Alhamdulillah. Kalau bisa ngikuti tafaulan, ngambil barokah yang punya wilayah Pangeran Cakra. Makanya kalau muludan dimanapun biasanya anak tumpenge, anak bekak akak ayame, anak udange, anak pisang rajae, anak nang kanggo kesugun. Maksudnya didoakan Ustadz, selesai didoakan dibagi nang alhamdulillah. Kemudian jangan suka mensirikan. Kok harus pisang raja, kan ada pisang Ambon. Itu ngambil barokah Pangeran Cakrabuana. Saya punya sanad wiridan dari orang tua kami, buyut-buyut kami. Itu wiridan sholawat nariyah 4444. Itu mohon maaf nyambung sampai ke Pangeran Cakrabuana, Cakrabumi dengan Nyimas Rara Santang. Waktu itu beliau dikasih amalan oleh Syekh Datul Kafi 4444 sholawat nariyah Bu ya. Puasanya 41 hari, bukannya sama pisang raja. Sama pisang raja. Bu, makanya ning Cirebon lamun syukuran anak pisang. Bunda Iin anak kang kurang siji. Murid Arab anak pisang raja kang gede, amin. Ingetakan Nabi Aska, amin. Boleh nggak? Boleh, tafaulan, tradisi ulama dulu, nggak apa-apa. Jangan mengira Syekh Abdullah Iman, Syekh Abdul Iman, Pangeran Cakrabuana ini pejuang Islam di Cirebon. Jangan lupakan sejarah. Kita ada orang Islam di dunia ini, di Cirebon ini, karena ada orang pendahulu. Bahkan Cirebon ditirakati oleh Pangeran Cakrabuana dengan sholawat nariyah 4444. Kita tinggal nikmati Bu ya. Yang capek Pangeran Cakrabuana nirakati puasa 41 hari, bukannya pisang raja. Coba ibu lamun buka pisang raja beli mangan cegah priben mutenge. Bu, pernah dorong buka pisang raja baik? Dorong coba, telung dina baik.
Pasti mules kabeh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya. Jadi mohon maaf, syukuran. Wis diajarkan orang tua dulu Bu ya. Habis makanya diajari guru saya, kalau habis apapun, riado apapun, mohon maaf oleh orang tua kita, syukuran boleh. Tapi ingat, bukan untuk sesajen, bukan untuk suguhan, tapi setelah itu didoakan, dibagikan, maknanya sedekah. Amin. Insya Allah mulu dan tahun depan harus anak nasi kuning ngikuti simbol baiklah, ngikuti Pangeran Cakrabuana. Wis diplagat dibagi nang kanggo Haji Agus, kanggo Pak Ustadz, kanggo Pak Haji. Alhamdulillah. Gelem li Pak Haji? Gelem, alhamdulillah insyaallah. Pak Haji paling seneng, alhamdulillah. Pekaka ayamnya kang gede Pak Haji ya. Insyaallah. Tahun Arab insyaallah. Amin. Amin. Ya Robbal. Jadi mohon maaf, yuk syukuran. Makanya di Cirebon, mohon maaf, itu keimanan. Ngajarkan keimanan. Itu orang tua dulu ngajarkanmu ya. Sampai mohon maaf tradisi 4 bulan, anak upati ya Bu ya. Iya deh Bu. Iya boleh Bu. Di Cirebon, anak upati. Ibu hamil 4 bulan, dikasih apa? Syukuran. Baca apa? 7 surat. Salah satunya surat Yusuf. Harapan semoga anaknya kaya Nabi Yusuf. Tergantung bapak ibu. Bapak ireng, ibu putih, anaknya coklat. Boleh nggak Bu? Boleh tafaulan ngambil barokah. Ya Bu ya. Kemudian syukuran 4 bulanan. Udah selesai 4 bulanan, syukuran berapa bulan Bu? 7 bulanan. Tuh para wali dulu. Ngajari keimanan. Sebab lamun ngaku iman, ya kudu syukuran. Ya Bu ya. Bu. 7 bulanan. Tapi punten syukurannya tujuan baik, caranya harus baik. Bu ya. Orang syukuran, utang sana, utang. Anda ini kene. Langkah lagi ngaji, alhamdulillah. Kalau nggak ada, seadanya. Yang penting syukuran. Bukti keimanan kita, syukur, alhamdulillah. Udah 7 bulanan, lahiran, kekahan, syukuran maning, ya Bu ya. Nyembelih apa Bu? Nyembelih apa Bu? Kambing, kekahan, lamun laka, wis nyembelih ayam baik, yang paling syukuran. Tapi aja salah paham, Ustadz kekahan karo ayam, dudu, ya Bu ya. Orang zaman dulu sebelum bisa beli kambing, ya nyembelih ayam, kempening anda syukur, syukurannya, alhamdulillah. Wis lahir, memberi nama, syukuran maning beli Bu. Syukuran maning beli Bu. Syukuran, memberikan nama, kemudian turun tanah, syukuran lagi nggak Bu? Udah syukuran turun tanah, punten Bu. Anak balik sunat, sunatan syukuran beli Bu. Habis sunatan ngomong kawin kurang kompak Nah itu bapak paling seneng kawin tuh. Kawin ya Bu ya, nikah, syukuran. Terus dalilnya apa Ustaz? Dalilnya jelas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada mereka agar mereka bergembira dengan rahmat Gusti Allah. Kanjeng Nabi ketika dapat rahmat, syukuran, bergembira rahmat Allah. Bu ya, syukuran boleh. Nah sekarang Bunda Iin, Pak Wandi, Majelis An-Nur Caruban Sarwadadi dan masyarakat sekitarnya ngadakan bergembira syukuran dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Semoga Allah jaga kita semua, amin ya robbal. Sambil istirahat kita doa Bu ya, insya Allah sedikit, insya Allah biar Habib Rifkinya lebih banyak waktunya, insya Allah sedikit saya mohon doa sebentar, insya Allah dilanjutkan oleh Habib Rifki, insya Allah. Mohon maaf, siap Ibu? Mohon maaf, keberkahan insya Allah terakhir nanti Habib Rifki ya. Udah datang? Belum Pakku. Alhamdulillah. Yuk kita doa sebentar insyaallah sambil nunggu. Semoga Allah berkahi beliau. Amin ya robbal. Al-Fatihatul habibina Rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid dini wad dunyal akhirati. Al-Fatihah. Al-Fatihatul awliya wa salihin mimma syarikil ardi wa magharibiha wa bil khusus Sunan Gunung Jati wal Habib Asamin Ahmad Baharun wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki wa Sayyid Ali bin Muhammad Ar-Rahbini wa Sayyid Jam'an Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya wal Habib Sayyid Al-Jawaq Syekh Abdullah Al-Jawi Al-Bantani annallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yadarajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid dini wad dunyal akhirati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatul Syekhina wa jami masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa walidina walidikum wa ikhwanina wa ikhwanikum wa akhwatina wa akhwatikum wa auladina wa auladikum wa asyiqaina wa asyiqaikum wa jamil muslimina wal muslimat wa kullu man hadra fi hadal majlis an luftahu alaina wa alaihim futuhal arifin wa yaghfir lana wa lahum wa yahdina wa iyahum wa yutawilu wa marona wa marahum fi taati wa sihhati wal afiyah wa yuwasi'u arzaqana warzaqahum wa yaqdi hajatina wal fitnah fi din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah ya Rabbana, hanya engkaulah yang kami tuju, ridhomulah yang kami puja-puja dalam hidup ini ya Allah. Berikanlah ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lana fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah ya Rabbana, di majlismu ini ya Allah, di taman-taman surgamu ini ya Allah, dengan barokah maulid ini ya Allah, hamba meminta mohon kepadamu ya Allah, berkahkan kami semua yang hadir ya Allah, berkahkan guru kami ya Allah, berkahkan orang yang membantu berjuangkan umurnya ya Allah, berkahkan anak cucu keturunannya ya Allah, jadikan anak cucu keturunannya anak yang saleh salehah, anak yang dibanggakan Rasulullah, anak yang sukses dunia akhirat. Berkahkan tempat ini ya Allah, berkahkan seluruh penghuninya ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari bala ya Allah, jauhkan dari bencana ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah. Berkahkan kami semua yang hadir, berkahkan pondok pesantren An-Nur Caruban ya Allah, mudahkan pembangunannya ya Allah, mudahkan perluasannya ya Allah, kirimkan santri yang saleh salehah ya Allah, santri yang saleh salehah ya Allah, santri yang dibanggakan Rasulullah, santri yang sukses dunia akhirat. Berkahkan kami semua yang hadir, berkahkan keluarga kami ya Allah, berkahkan anak cucu keturunan kami semua ya Allah, dengan barokah maulid ini ya Allah.
Dengan barokah maulid ini ya Allah, hamba mohon padamu, berkahkan anak cucu kami semua yang hadir ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh, solehah. Anak yang dibanggakan Rasulullah. Dibanggakan Siti Fatimah Zahra ya Allah. Anak yang sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat ya Allah. Dengan barokah maulid ini ya Allah. Berkahkan umur kami semua yang hadir ya Allah. Panjang umur dalam ketaatan sehat walafiat ya Allah. Panjang umur dalam ketaatan sehat walafiat ya Allah. Dan jikalau hendak kau cabut nyawa kami setelah panjang umur dalam ketaatan sehat walafiat, hamba mohon padamu ya Allah, cabutnya nyawa kami semua yang hadir dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami, kakak dan adik kami, saudara kami, masyarakat kami ya Allah. Bagi ayah dan ibu kami, saudara kami yang masih jauh dari syariat-Mu ya Allah, yang masih meninggalkan salat, hamba mohon padamu, berikan rahmat-Mu ya Allah. Berikan rahmat-Mu ya Allah. Berikan hidayah-Mu ya Allah. Berikan bimbingan-Mu ya Allah. Bagi ayah dan ibu kami yang sudah wafat, kakek dan nenek kami yang sudah meninggal dunia. Ayah dan ibu kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Sekarang berada di alam kubur ya Allah. Ayah dan ibu kami yang sudah wafat ya Allah. Sekarang berada di alam kubur ya Allah. Hamba mohon padamu dengan barokah maulid ini, jadikan kuburnya, jadikan kuburnya taman dari taman surga-Mu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya lubang dari lubang api neraka, jangan. Bahagiakan orang tua kami dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Maafkan kesalahan kami kepada ayah dan ibu ya Allah. Kadang mata ini melotot kepada ayah dan ibu. Kadang mulut ini berbicara kasar kepada ayah dan ibu. Mulut ini sering membentak ayah dan ibu. Ya Allah ya Rabbana, di majelis yang mulia ini ya Allah, dengan barokah maulid ini ya Allah, jadikan kubur ayah dan ibu kami taman dari taman surga-Mu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya lubang dan lubang api neraka. Jangan. Bahagiakan orang tua kami dunia akhirat. Dunia akhirat. Allahumma gfir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Dalam ridho-Mu, dalam cinta-Mu, dalam bimbingan-Mu. Wa bi karamati awliyaika Sultan Maulana Hasanuddin. Antakti hajatina ya Allah. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Hajat guru kami, hajat orang bodoh perjuangan kami, hajat pondok pesantren An-Nur Carubani ya Allah. Kabulkan hajatnya ya Allah. Tawassalna ilaika bil habib ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasal karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillah alamin. Al-Fatihah. Ya, mangga Ibu, Bapak sambil menunggu Habib Rifki, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Masya Allah, alhamdulillah, syukran jazakumullah ahsanal jaza kepada guru kita Abi An-Nur Caruban. Bu, mau tidur apa mau ngaji? Lemes amat. Baik, ini kita ada sedikit pengen penyegaran dari guru kita tercinta Abi An-Nur. Bahwasanya beliau dari mulai anak santri yang datang 2, kemudian 4, sekarang kurang lebih hampir 115.
Alhamdulillah. Kalau kita ngelihat 115-nya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Yang pernah ke pondok Wanasaba Caruban. Pondoknya besar apa kecil? Besaran mana sama di Sarwadadi? Sama di Sarwa? Tergantung ibu mau ikutan berapa kupon. Biar makin besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kita mau tanya sama Abi Anur. Ibu yang nanya atau saya yang nanya? Kita yang nanya ya. Baik. Ustaz siap ditanya atau minum dulu, Ustaz? Jadi biar ibu-ibu dapat banyak manfaat ilmu yang telah beliau sampaikan, juga kita kepengen tahu. Yang pertama, ini pertanyaannya banyak nggak Pak Ustaz? Ya. Yang pertama kita kepengen mengenal kenapa dinamakan pondok pesantren atau majelis An-Nur Caruban. Itu dulu. Tafadhol Ustaz. Ya, ini pertanyaan menarik. Asal muasal nama An-Nur itu, Bu ya. Saya pertemuan dengan Buya Yahya. Tahun 2006 akhir. Waktu itu Buya Yahya masih di Nur Sidik. Belum ada pesantren, belum ngontrak. Saat itu saya sudah pulang dari pesantren. Saya dulu alumni dari Kiai Haji Mahfud Hudori, Pondok Pesantren Manbaul Ulum, cabang Al-Amin Madura. Setelah pindah ke Mahfud, dititipin Kiai Sobirin. Terus sambil kuliah, semester 5 berhenti. Ada sejarah yang nggak bisa cerita. Dalam pemberhentian itu, saya ceritanya lagi ngedrop, lagi di kamar saja 1 bulan. Akhirnya saya mendengar Radio Salma saat itu, mendengar Buya Yahya ceramah. Saya kok ceramahnya luar biasa, nyentuh hati. Saya datang, waktu itu datang Nur Sidik, pertama nggak ketemu, yang kedua ketemu. Saya curhat tentang masalah saya. Hati saya tenang. Saya dipeseni oleh guru saya, ketika kamu mau berguru sama seseorang, ketika duduk sama dia, ngaji sama dia, berbicara sama dia, hati merasa tenang, itu adalah kekasih Allah. Boleh berguru, boleh berteman, atau bergaul, atau berguru, siapapun. Kalau ngerasakan ada kenyamanan. Saat itu saya rasakan tenang, nyaman. Saya Buya mau ikut Buya. Tauhid, Buya belum punya tempat. Nanti kalau udah punya tempat ikut ya. Akhirnya saya pulang pergi. Suatu ketika waktu saya ngisi pengajian naik sepeda butut. Karena prinsip saya sebelum saya punya motor sendiri, saya nggak mau pakai motor walaupun punya orang tua. Saya pulang pesantren ngisi pengajian tetangga desa. Ada Sarabau, Kamel dan sebagainya. Akhirnya waktu itu saya minta Buya, saya minta jadwalnya. Ada salah satu daerah, mohon maaf saya nggak nyebutin. Itu saya masuk pertama kali, perempuan gendong anak sambil main judi. Awam sekali. Mohon Buya dibantu bikin pengajian. Akhirnya bikin pengajian. Udah bikin pengajian, tak gabungin 4 desa. Saya minta nama Buya, dikasih nama di situ namanya An-Nur, belum ada Al-Baja dulunya. Namanya An-Nur, Buya pun belum bikin majelis Nur Sidik. Bikin namanya An-Nur. Ya udah kasih nama, keliling dari desa ke desa. Singkat cerita, mohon maaf, Buya keluar dari Nur Sidik. Disuruh nyari kontrakan saya sama Buya. Daerah Pleret nggak ada, tak taunya nggak ada, dapat di Haji Eman. Subhanallah. Saat itu saya bolak-balik, kemudian saya pengajian sana sini. Subhanallah, singkat cerita, mohon maaf singkat cerita karena waktu. Saya ini habis nikah sama istri, alhamdulillah dijodohkan sama Buya, namanya Afaf Maryam. Ini orang yang keempat dijodohkan saya. Bukan istri yang keempat, bukan. Orang yang keempat, jangan salah Pakku. Orang yang keempat dijodohkan sama Buya Pak Haji. Akhirnya saya nikah, ngontrak di
Cempaka, pindah ke Wanasaba. Akhirnya sebelum pindah Wanasaba saya ngomong, Buya, mohon maaf, saya pengen kontrak di mana? Cari tempat namanya Wanasaba. Saya nyari kontrakan, semua cuma ada satu. Mahal, tahun 11 juta. Ada kontrakan murah, tapi di Pejambon, Sendang. Cuma amanah guru, suruhnya di Wanasaba. Akhirnya saya manut. Mahal pun saya ambil. Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Akhirnya ngontrak, ada hikmahnya. Habis ngontrak, tetangga minta jam'iyah yasinan. Kemudian Bu Marin dan sebagainya, Bu Janani, singkat cerita, ada yang memberikan tanah. Ada yang memberikan, namanya Bu Hajah Nani Ustaz Tauhid. Jangan, mohon maaf, kemana-mana, di sini saja ada tanah. Akhirnya dikasih tahu, gimana Bu Hajah? Kalau bisa Bu Hajahnya datang ke Buya saja. Saya belajar tawakal. Kalau saya nerima, takut hawa nafsu saya. Bu Hajah datang ke Buya. Kalau Buya setuju, saya bakal terima. Bu Hajah Nani katanya, Ustadz udah ngadep Buya, katanya boleh. Saya ngadep Buya di radioku, Buya ini udah ambil buat majelis. Akhirnya minta nama, dikasih namanya Majelis An-Nur sama Buya. Nah saat itu yang menarik, subhanallah Buya, Majelis An-Nur ini pertama kali tanahnya dikasih di belakang rumah Bu Hajah Nani. Di belakang rumah Bu Hajah Nani. Kanan kirinya rumah semua. Saya tolak, Bu Hajah, ada nggak tanah yang kosong jauh dari rumah? Kalau kita baca maulid takut tetangga yang ganggu. Ada Ustadz di sana, tapi nggak ada jalannya. Pohonnya gede-gede, ularnya gede-gede. Angker. Di situ namanya situs Batu Kuda. Sekarang batu kudanya tak tidurin buat saya. Alhamdulillah. Itu subhanallah. Singkat cerita dikasih. Udah nggak apa-apa. Ustadz, yang bener ini tanah orang, nggak ada jalannya. Nggak apa-apa, saya bikin saung kecil. Saya buka, saya dapat amalan dari kakek orang tua saya. Baca sholat hajat dari guru, sholawat nariyah 4444. Saya ngikut, coba tafaulan ngambil barokah Mbahku Cirebon. Ketika buka Dr. Alas Cirebon dengan sholawat nariyah, saya laksanakan. Saya puasa 41 hari, bukannya cuma pisang raja. Nggak makan nasi, nggak makan apa. Baca dari maghrib sampai sebelum maghrib selesai 4044. Itu luar biasa. 41 hari, subhanallah, pembangunan begitu cepat. Walaupun tanah belum diurus, pembangunan jalan Allah terus berkembang. Kemudian kedua, mohon maaf, awal corona, subhanallah, ada yang ngaji tuh. Ada yang ngaji dulu masyarakat tetangga. Ada 40 santri bolak-balik Wanasaba. Mulai corona dibubarin. Habis dibubarin, ya Allah, pengajian sudah libur, ngaji di libur KB, 2 tahun libur bubar. Daripada kita nganggur, sudahlah saya mau tirakat lagi, sholawat nariyah yang kedua kali. Itu subhanallah, Allah kirimkan bangun lantai 2, lantai 3, sampai sekarang berjalan. Sampai ada santri ikut, dulu 3 orang. Nah santri yang keduanya insya Allah mau menikah. Anak pertama udah nikah, santri yang pertama yang kedua mau nikah bulan Januari. Doain ini sama ini, alhamdulillah, amin. Namanya Kang Ahmad, amin. Ya Robbal, insya Allah. Kemudian selesai, singkat cerita, subhanallah, Allah kirimkan santri-santri. Jadi nama An-Nur itu, mohon maaf Kang Abi Azka, itu yang memberikan adalah guru kita Buya Yahya. Cuma nama An-Nur waktu dibikin yayasan itu luar biasa, banyak. Gak bisa An-Nur karena sudah banyak. Kalau bisa ditambahi An-Nur An-Nabawi, Nurun Nabawi, ngerubah pemberian nama Buya An-Nur. Sudah kira-kira An-Nurnya tetap, ditambahin apa? Mikir sama, ingat sama Mas Toto, mikir-mikir, tak taunya Cirebon itu dulunya Caruban Nagari. Ambil barokah dengan Mbahku Cirebon, dengan Pangeran Cakra Buana. Kenapa? Karena saya tirakat pondok pesantren An-Nur ini, mohon maaf saya ngambil barokah tafaulan dengan Pangeran Cakra Buana. Amalannya sholawat nariyah. Akhirnya saya tambahi Caruban Nagarinya, dirubah Nagarinya coba Majelis An-Nur Caruban. Ambil belakangnya, ngambil tafaulan dengan Pangeran Cakra Buana atau Cakra Bumi. Semoga dapat barokahnya, amin ya robbal alamin. Dan sekarang udah sana, tak taunya diarahkannya ke sini. Nah kemarin mudah-mudahan lah mimpi itu nyata nanti insya Allah.
nanti suatu saat Allah ridhoi, Allah berkahi semua, amin ya rabbal alamin. Mohon maafnya gitu saja Kang biasa. Jadi yang memberikan nama An-Nur adalah Buya Yahya, cuma tambahannya kita ngambil barokah dengan Baku Cirebon. Musyawarah sama Mas Toto, kata Mas Toto saat tauhid Yayasan An-Nur udah banyak, tambah ya apa, muter-muter kita tahunya. Saya istihoroi, saya ingat, oh iya ya, ini barokahnya dengan Pangeran Cakra. Sudah sambungkan, karena Cirebon dulunya namanya bukan Cirebon, Caruban Nagari. Caruban Nagari, ngambil barokah Cirebonnya, Majelis An-Nur Caruban. Jadi mohon maaf sejarah singkatnya seperti itu. Semoga Allah ridhoi, berkahi Yayasan An-Nur Caruban dan pejuang-pejuangnya diberikan kesabaran oleh Allah dan semua diberikan Allah, berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa selalu, mohon ridhonya, mohon maafnya. Ada yang tanya lagi? Sudah. Mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita tercinta Abi An-Nur yang juga sekaligus pesan cintanya begitu banyak. Ingat Bu? Apa yang 3? Ah? 3. Sehat. Yang kedua? Siapa yang ngasih nama Majelis An-Nur? Nah itu apa? Yang 3 tadi, 1 sehat, 2 lupa lagi ya. Insya mudah-mudahan kita bawa pulang yang lengkap. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz untuk bisa menyambut Habibana.